Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Syafa. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip risiko yang diampu oleh dosen Dr. Andes Eksan, MPD, MSI. Poin pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian pengukuran risiko, kedua dimensi pengukuran risiko, dan ketiga konsep probabilitas. Yang pertama, pengertian pengukuran risiko, yaitu tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko, di mana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Lalu ada dimensi pengukuran risiko, yaitu untuk menentukan relatif pentingan risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Lalu juga ada bagian yang harus diukur dalam dimensi, yaitu ada yang pertama frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Artinya berapa besar kemungkinan suatu persil atau suatu peristiwa event yang kejadian menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam satu periode. Yang kedua ada keparahan dari kerugian, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Lalu yang ketiga ada dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri. Jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Lalu di sini ada konsep probabilitas, yaitu pengukuran kerugian baik dari dimensi, frekuensi, dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan atau probabilitas dari kerugian potensial tersebut. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Di sini ada konsep probabilitas, diantaranya ada sample space atau set S, merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Lalu ada asumsi dalam probabilitasnya bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua ada kejadian-kejadian adalah saling pilah, artinya dua event tersebut atau kecelakaan mobil pribadi dan mobil penumpang umum tidak akan terjadi secara bersamaan. Lalu ada bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara event yang terjadi probabilitasnya 1, sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0. Lalu ada aksioma definisi probabilitas, yaitu ada 3. Yang pertama probabilitas suatu event bernilai 0 dan 1. Yang kedua jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari event-event. Yang ketiga probabilitas suatu event yang terjadi dari sekelompok event yang saling pilah dalam suatu set S adalah merupakan hasil penjumlahan dan masing-masing probabilitas yang terpisah. Lalu ada sifat probabilitas. Dilihat dari sudut empiris dipandang sebagai frekuensi terjadinya event dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam prosentase. Lalu ada event yang independen dan acak. Suatu konsep yang sangat penting dalam probabilitas dan penerapannya dalam asuransi adalah berkenaan kejadian atau event yang sifatnya berdiri sendiri atau independen. Artinya hasil dari suatu event dalam sekelompok kemungkinan event tidak akan mempengaruhi penilaian tentang probabilitas dari event yang lain. Lalu ada event yang berulang. Apabila kita mengetahui bahwa probabilitas akan terjadinya suatu dalam suatu kali percobaan adalah P, dan probabilitas tidak terjadinya suatu adalah I, yang besarnya sama dengan 1 kurang P, atau dalam kurung I sama dengan 1 kurang P. Lalu ada nilai harapan X
Expected value dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel atau tabel binomial untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Lalu ada penafsiran tentang probabilitas. Ada 3 poin, yaitu peristiwa yang saling bebas, peristiwa yang inklusif, dan compute event. Kesimpulannya, pengumpulan risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko yang mana yang paling relevan. Sekian presentasi dari saya, Isma Syafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.